Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Mei 2022. Dan seperti biasa, saya mengingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dan energi bacaan ini, pesan-pesan yang disampaikan juga bisa vice versa. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak cocok dengan kamu, bisa jadi itu bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing dengan kamu, atasan kamu, bos kamu, partner kerja, bisnis, ataupun bahkan pasangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Dan ini juga bisa dealing dengan lingkungan situasi pekerjaan kamu ya. Oke, saya bacakan pertama sekali nama-nama kartu yang saya ambil. Ada Knight of Wands, Judgment, Three of Wands, Three of Swords, the Hierophant, Eight of Cups, dan ada Five of Wands. Oke. Saya khawatir nih ya, di akhir dari minggu ini kamu menuai konflik dengan seseorang yang pada akhirnya membuat kamu sakit hati. Ada beberapa di antara kamu nih yang dealing dengan kamu yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ada juga Sagittarius, Aries, Leo ya, yang sepertinya sakit hati, sedih sama kamu gitu. Ada beberapa perkataan atau sikap kamu yang mungkin terlalu clearly direct gitu ya, terlalu to the point gitu. Tapi maksud kamu sebenarnya baik ya, tapi mereka menanggapinya seperti kata-kata yang tajam gitu ya. Kalau kita ngomong terlalu to the point, ada gitu kata-kata yang ini ya, seperti pedas gitu ya. Jadi sepertinya buat Sagi ya, perlu adanya bersikap agak lebih lebih fleksibel, compassion gitu, supaya hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu bagus, dengan partner kerja atau partner bisnis terkhusus ya. Ya, ada semacam compassion di sana, memberikan arahan atau misalnya pesan gak harus strictly to the point, tapi berikan penjelasan yang lebih ini ya, mengalir, lebih ini ya, enak gitu ya didengar gitu ya. Atau berikan waktu atau ruang terhadap orang-orang yang dealing sama kamu ya, untuk mencerna atau memahami maksudnya kamu gitu ya. Oke, ada The Hierophant nih ya. Saya ngelihat The Hierophant di sini, beberapa di antara kamu ada yang memegang teguh kepercayaan, prinsip ya, ada istiadat atau apa nih nilai-nilai yang sudah ditanamkan di dalam diri kamu dari kecil oleh keluarga, udah turun-menurun. Nah, seperti itu terhadap kamu gitu ya. Dan sepertinya nilai-nilai ini agak sedikit bertentangan dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, ada perbedaan background ya, apalagi kalau udah beda agama, beda etnis atau beda suku, bangsa, ini cara di dalam mencerna perkataan itu pasti sudah berbeda gitu ya. Jadi perlu sepertinya bagi Sagi juga memahami orang-orang yang dealing dengan kamu, supaya kamu tahu bagaimana menyampaikan sebuah saran atau respon kamu ya, atau arahan yang kamu anjurkan ya. Apapun itu tindakan-tindakan kamu yang pada akhirnya secara ini ya, lembut bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kamu. So just let it flow slowly gitu. Jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Ya. Atau jangan juga terlalu sekretif. Terlalu sekretif artinya terlalu tersembunyi gitu ya. Ngomong satu kata, dua kata, nggak banyak-banyak tapi langsung nusuk gitu. Oke.
uh, saya ngelihat beberapa di antara kamu ini ada yang cemburu sama kamu ya, yang nggak senang dengan kehadiran kamu ya, udah terlanjur sakit hati ini sama kamu ya. Dan ini sepertinya orang baru ya. Ya, bisa jadi ini adalah seseorang yang berada di tempat pekerjaan kamu, dan ini orang baru. Kalau bukan dia yang orang baru, pekerjaannya yang baru gitu ya. Oke, ada semacam keinginan dari dalam diri kamu sendiri untuk menjadi sosok yang pengertian, memahami lingkungan kamu, dan itu bagus ya. Sepertinya kekecewaan, pengalaman-pengalaman yang kamu dapat dari orang-orang sekitar kamu ya, orang kecewa ya kan, mereka pada akhirnya melakukan tindakan yang sama ke kamu gitu, akhirnya kamu juga kecewa gitu ya, dan pada akhirnya ini menuntun kamu nih, atau menggiring kamu pada suatu pemahaman ya, dan kamu pada akhirnya mulai mempelajarinya ya, mulai mencari pencerahan ya. Ada beberapa di antara kamu juga ini sepertinya dealing dengan tanggung jawab atau kebutuhan yang harus kamu penuhi, tetapi bertentangan dengan hati nurani kamu. Ini terkadang yang membuat kamu secara impulsif atau bisa jadi di luar dari kesadaran kamu melakukan tindakan atau respon kamu terhadap orang yang dealing sama kamu secara impulsif gitu ya, tanpa disadari perkataan kamu udah nyakitin hati orang gitu. Oke, ada sesuatu hal yang kamu nantikan ini ya, dan saya juga ini ya kurang tahu pasti apa yang kamu nantikan di sini. Yang pasti yang kamu nantikan di sini adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan, pencerahan ya, dan menguntungkan ya. Ada konflik yang akan kamu alami di minggu ini ya. Ya, bisa jadi kamu sudah mengalaminya, dan rasa sakit hati, kekecewaan itu terasa ya antara kamu dan juga orang yang dealing sama kamu. Jadi yang sakit hati di sini bukan cuman orang yang dealing sama kamu saja, tetapi kamu juga sendiri gitu. Ibarat menyakiti dan disakiti kembali gitu ya. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ada Ten of Swords, Knight of Swords, King of Pentacles, Four of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Swords, dan Page of Wands ya. Ada Ace of Cups nih ya. Di luar kesadaran saya juga mengambil ini ya. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Three of Pentacles dan juga Four of Pentacles ya. Di sini dia bukan di sini. Three of Pentacles ya, lebih ke Three of Wands di sini. Kalau saya ngelihat ya, kamu mengharapkan adanya pengertian dari orang-orang sekitar kamu. Kamu menantikan adanya kerjasama yang baik. Kamu juga menantikan adanya solusi untuk masalah keuangan kamu. Kamu berharap ada keuntungan, ada profit ya. Ada manfaat yang kamu dapatkan dari kerjasama yang udah kamu jalin bersama partner kerja, partner bisnis kamu, ataupun usaha yang kamu geluti ya. Dan saya ngelihat di sini ya, sepertinya kamu mengalami kerugian. Bisa jadi kerugian ini terjadi di awal bulan Mei ini ya. Di awal bulan Mei banyak pengeluaran yang kamu lakukan demi kebahagiaan keluarga, perayaan ya. Tetapi di satu sisi ada nih rasa sakit hati ya, sedih ya, ada kesedihan, adanya perpisahan gitu ya. Beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan, ada yang belum, tetapi bakal melakukan perjalanan, dan pastinya akan ada perpisahan. Ini yang membuat kamu menjadi sedih ya. Juga orang-orang yang kamu akan tinggalkan sedih ya. Dari segi keuangan saya ngelihat beberapa di antara kamu sanggup nih memenuhi itu gitu ya. Tetapi ya
harus kudu lebih memperhatikan lagi ya untuk jangka panjang. Ya, ada beberapa di antara kamu khawatir juga nih untuk masalah keuangan kamu ke depan gitu. Udah banyak pengeluaran gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa ini adalah kartunya kamu yang benar-benar menengah ke bawah, enggak. Ini menengah ke atas saya lihat ya. Ya, cukup mampu dari segi keuangan. Ya. Tapi ada hal-hal yang membuat kamu kecewa di sini nih. Gitu. Kecewa terhadap diri sendiri. Ya, menyesal ya, ada semacam penyesalan terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Ada semacam tindakan atau perkataan yang di luar dari kesadaran ya. Kamu nggak akan mengira apa yang terjadi ke kamu itu nggak akan mengecewakan kamu, tetapi ternyata malah mengecewakan kamu gitu. Kamu nggak mengira di situ gitu. Ya, jadi ini bisa dikatakan di luar dari kesadaran lah ya, tanpa mikir matang dulu gitu ya, melakukan tindakan atau perbuatan atau perkataan yang pada akhirnya mengecewakan diri kamu, menyakiti hati kamu. Ya, dan ada Page of Wands. Ya, bakalan ada dapat pesan nih, berita, kabar. Ya, ada juga sepertinya keinginan untuk baikan nih ya dengan orang-orang yang dealing dengan kamu. Kamu pengen semuanya baik-baik aja ya. Untuk beberapa di antara kamu saya ngelihat ini bisa jadi kamu menyesali hal-hal yang membuat kekecewaan ya, kesedihan. Kamu gak pengen sebenarnya berada pada situasi yang sama, larut di dalam situasi yang sama gitu. Ada beberapa di antara kamu ini ya, masalah yang udah berlalu di masa lampau itu muncul lagi gitu, ke bawah gitu ke yang sekarang gitu. Jadi hanya karena ada kondisi atau situasi yang memicu, bisa jadi karena masalah keuangan, bisa jadi karena sindir menyindir gitu ya. Dan ya pada akhirnya terjadilah konflik. Konflik ini pada akhirnya disesali gitu ya. Bisa jadi kamu yang menyesali ataupun seseorang yang dealing dengan kamu. Sebenarnya kamu nggak pengen berada di dalam situasi ini, berputar atau berkutat di sini terus gitu ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu sepertinya pengen berganti karir ya. Ya, bekerja, yang udah bekerja tinggalkan lagi, pengen ganti lagi gitu ya. Jadi ya berkutat di situ terus gitu ya, berulang-ulang patternnya. Kamu nggak pengen seperti itu gitu. Coba bagaimana caranya nih gitu. Harus bisa lebih mengontrol diri, bisa membuka ini ya, mendapatkan pencerahan ya, mengganti cara pandang nih sikap ya. Bagaimana supaya bisa mengontrol perkataan ya, tindakan ya, atau perlakuan terhadap orang lain ya. Kadang-kadang ya kita kalau kesal sama seseorang gitu ya kan, kita pengen langsung straight to the point gitu bilang gitu ya kan. Padahal ada cara lain gitu ya, nggak harus seperti itu gitu ya. Kadang kan kita harus membuat suatu statement yang lebih halus dan biarkan statement yang halus ini dicerna oleh seseorang yang dealing sama kamu. Berikan waktu atau ruang nih buat dia mencerna atau memahaminya gitu ya. Ya. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Sagi ya. Yang pertama, whoever releases the old has the best conditions to receive new possibilities in their life. Ya, siapapun yang akan melepaskan cara pandang yang lama, sikap-sikap yang lama ya, pola pikir yang lama ya, cara-cara kamu di dalam mengetreat orang gitu ya. Mungkin cara kamu ngetreat orang selalu dari dulu hingga sekarang itu sama ya, atau mungkin turun-temurun dari orang tua juga udah seperti ini gitu ya. Menurut cara pandang kamu ya itu biasa-biasa aja, lumrah, tapi menurut orang lain ya itu bisa jadi nggak berterima gitu. Apalagi mungkin kamu ngerasa bahwa wah, kita pemilih nih, udah kenal dari dulu,
dari dulu gitu, masa dia tersinggung sama saya gitu ya kan. Ya kita nggak tahu perjalanan seseorang ya, seseorang ini yang dealing sama kamu bisa jadi perjalanannya udah kesana kemari gitu ya, pergaulannya gimana gitu. Jadi perspektif dia sudah jadi berbeda dari kamu gitu. Di dalam dia merespon kamu dengan cara berpikir kamu yang seperti itu ya, yang dari dulu hingga sekarang nggak berubah misalnya ya, ya bisa jadi akan bertentangan dengan dia gitu. Nah ini sepertinya di sini kartu kamu mengarahkan kamu untuk membuka cara pandang yang baru gitu. Bagaimana memahami orang terlebih dahulu sebelum kamu melakukan sebuah tindakan ya, atau ibarat release what kind of response that you want to do gitu, what kind of response that you have to do. Jadi semacam apa respon yang harusnya kamu arahkan terhadap lawan bicara kamu, itu harusnya didasarkan pada pemahaman dulu gitu. Kamu pahami lawan bicara kamu itu karakternya gimana, personalitinya, wawasannya bagaimana, sampai di mana gitu ya. Lalu tarik ke dalam diri sendiri, oh seharusnya aku bersikap seperti ini gitu. Oke, yang kedua, we have to think anyway, then why not lovingly. Ya, kita harus berpikir dulu gitu ya. Sebelum kita bertindak gitu ya, harus observasi dulu sebelum kita membuat suatu keputusan ya, atau tindakan ya. Observasi dulu sebelum kita memberikan saran terhadap orang lain. Kadang ketika kita memberikan saran, kita pikir saran kita itu udah cocok sama orang ya, malah saran kita itu nyakitin dia gitu. Maksud kita baik, tapi dia terimanya udah berbeda gitu ya. Sepertinya Sagittarius perlu nih berhati-hati di dalam memberikan saran, respon atau tindakan terhadap orang-orang di sekitar di minggu ini ya. Ya, apalagi minggu depan mulai dari tanggal 10 Mei hingga tanggal 22 Mei ya, ada Mercury retrograde. Ini Mercury adalah planet yang mengerul Gemini ya. Gemini adalah zodiak mengenai communication, mengenai bicara. Jadi harus benar-benar pay attention to your communication. Harus perhatikan benar-benar cara kamu di dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Jadi masalah yang muncul antara kamu dengan orang-orang yang dealing dengan kamu itu selalu berawal dengan cara kamu di dalam berkomunikasi dengan mereka. Ada problematic communication can be problematic matters gitu ya. Masalah utama di kamunya dengan orang-orang sekitar kamu adalah masalah komunikasi. Oke. Ya, yang ketiga, a smile is always a little bit like turning on a light. Ya, lebih compassion gitu ya di dalam memberikan arahan, respon atau saran terhadap orang-orang. Kalau misalnya kamu mau ngekritik juga, lebih compassion gitu ya, lebih lembut gitu, enak gitu, tenang gitu ya. Jangan kesannya seperti nyindir gitu ya, seperti sarkas gitu ya. Atau satire gitu ya. Satire itu kata-kata sindiran gitu, halus dia tapi nusuk gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu juga sepertinya perlu dihindarkan oleh Sagi di minggu ini. Bukan hanya di minggu ini ya, selama Mercury retrograde dari tanggal 10 Mei hingga tanggal 22 Mei ya, perlu ini diperhatikan oleh Sagi. Saya khawatir ada konflik ini gitu, sesuatu yang terjadi di masa lampau gitu ya, masalah-masalah yang sama itu ya muncul lagi di minggu ini ya. Masalah karir juga, keuangan juga ya. Sebelum-sebelumnya ini ya udah bagus keuangan ya, karir juga udah adem gitu ya. Nah ini khawatirnya ada masalah gitu di karir ya, berubah lagi ya, nggak bertahan gitu di karir yang sama ya, gonta-ganti terus, takutnya seperti itu di minggu ini. Oke, demikian untuk Sagi ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Ciptakan kehidupan yang bahagia, yang compassion, penuh dengan cinta ya. Ya, cara kamu di dalam berkomunikasi, mungkin caramu kamu ingin
memberikan sesuatu yang baik gitu, tapi caranya mungkin harus lebih diperbaiki. Energi ini juga bisa vice versa. Kalau ini bukan kamu, adalah seseorang yang dealing dengan kamu ya. Jangan diambil hati. Oke, intinya walaupun ada konflik nih, saya ngelihat konflik ini semacam bentuk komunikasi kamu dengan orang-orang yang dealing sama kamu, tapi terkait dengan masalah ini ya, masalah rezeki itu selalu ada keberuntungan nih ya, yang dibawakan oleh energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, dan untuk masalah kesehatan sepertinya kesehatan kamu yang pernah bermasalah di masa lampau bisa muncul di minggu ini. Ya, jadi harus berhati-hati jaga kesehatan. Oke, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.